Nih, Samsung. Ya kan? Bentar, belum fokus. Oke. Mohon maaf, bisa diam yang di luar, masuk di sini. Mohon maaf, audio. Mohon maaf, lagi syuting. Emang kebiasaan nih orang-orang Facebook. Agak bercanda nih handphone gue rasa ya. Geli banget. Tapi keren sih. Baru. Di video sebelumnya Beo sudah menginvestigasi Google Pixel One yang ternyata kemampuan dari baterainya tuh kurang-reng marah keteng-teng banget. Nah di video kali ini gue akan lanjut menginvestigasi Google Pixel One tapi pakai XL. Apakah kita mendapatkan hasil dan kesimpulan yang sama? Barengan sama gue Beo, mari kita unboxing. Oke, langsung aja kita eksekusi. Sebenarnya tadi udah gue sobek ke gerasan One ini. Ternyata belum di roll audionya. Bener-bener kasih kimil ya Wodoski. Oke. Nah ini seperti Google Pixel One kemarin, lengkap ya, berikut sama boxnya. Nah ini juga safety, karena di dalam box ada bubble wrap yang mengalasi, kemudian mengalasi itu apa? Coba. Kemudian plastiknya ini made in Dhaka Cake and Bakery, udah endorse. Kemudian ini adalah tampilan dari box Google Pixel One XL. Ataupun kalian mau nyebutin Google Pixel XL juga nggak apa-apa ya, karena ini memang generasi pertama. Dari tampilan boxnya tentu lebih besar ya, karena ini XL. Kalau M mungkin lebih kecil atau S lebih kecil lagi. Bukan ukuran baju ya. Nih, kalau kita sandingkan dengan Google Pixel One yang kemarin, pastinya lebih besar tampilan boxnya. Kurang lebih sama sih. Tuh, sama persis. Oke. Apakah chargernya dapat charger Samsung? Apakah USB Type-C-nya dapat USB Type-C Vivan? Mari kita lihat. Wih, ternyata ini lebih oke dari yang kemarin. Nah, gue lupa info ini. Kalau kemarin gue nggak beli Google Pixel One ini yang varian 4/128GB tuh harganya 2 jutaan ya di Shopee. Nah, untuk Google Pixel XL ini gue beli untuk variannya itu 4/32GB dengan harga cuma 1,7 jutaan aja. Padahal waktu rilis di bulan Oktober 2016 lalu itu sekitar 769 US dollar, atau kalau di kurs rupiahin sekarang tuh sekitar 11.200.000 seharga motor Beat. Let's get the beat. Nah, kenapa harganya murah? Ini sellernya juga jujur ya kebetulan. Jadi gue dapet bodinya nih rada-rada burik gitu bro. Gue ngomong buriknya nggak enak ya. Kayak takut-takutan gitu. Nah ini ada beberapa lecet-lecet gitu, kayak pano-pano kecil ya kan. Komedo apa pano sih ini kayak gini? Ya udahlah ya. Nah ini tuh sering terjadi ketika kalian terlalu lama menggunakan hard case ataupun soft case terus lupa dibersihin. Mungkin nanti kamu Cassandra akan bikin tips and trick ya gimana cara bersihin ini supaya nggak burik-burik nih, model-model aluminium kayak gini ya Cassandra ya. Di shoot Cassandranya Laudia Cynthia Bella. Dan ini sambil kita cek paket pembeliannya, dapat USB Type-C. Cop, lu tuh pakai S10 Plus juga kan, Cop? USB Type-C lu tuh kayak gini gak sih? S10 Plus gue dulu kayak gini. Sumpah, kabelnya kayak gini. Kayak punya Samsung punya. Oke, kemudian dapat kepala charger. Nah kan? Bener kan? Tuh. Emang gue tuh udah ngerti, karena gue bekas pakai S10 Plus. Tuh. Nih, Samsung. Ya kan? Bentar, belum fokus. Oke. Mohon maaf, bisa diam yang di luar, masuk di sini. Mohon maaf, audio. Mohon maaf, lagi syuting. Emang kebiasaan nih orang-orang Facebook. Nah ini dapat charger, kepala charger dan juga kabelnya Samsung. Kemudian ini kosong. Apa gunanya lu nih ada di mari, gue tanya ya kan? Kalau nyatanya lu kosong kayak hatinya ini dia. Sip, sekarang langsung kita tertuju ke unitnya dan masuk ke sesi hands-on. Kita masuk ke bagian desain terlebih dahulu. Kurang lebih sih sama ya seperti Google Pixel One. Ini desainnya aluminium di bagian bawah. Samping-samping sebelah kanan kiri, atas bawah pun sama. Kemudian ini feels like iPhone sih menurut gua antenanya. Dan di bagian atas ini terdapat kaca. Kemudian fingerprint sensor, kamera belakang yang punya kekuatan 12,3 megapiksel yang punya hasil aduhai. Kemudian LED flash tapi ada dua. Coba Cop mendekat Cop. Kelihatan terpisah gitu ya Cop. Emang kadang dipisahin tuh sakit Cop. Di bagian bawah terdapat speaker dan juga port USB.
Samping sebelah kanan terdapat volume up and down dan juga tombol power, including dengan antena. Kemudian di bagian atas ini terdapat jack audio 3,5 mili dan juga antena. Nah, buat kalian yang sering banget beli handphone second, terutama di seller-sellernya Shopee gitu ya, biasanya mereka menyertakan stiker. Ini RG, ini kurang lebih dia tuh dapat garansi dari sellernya. Biasanya tuh beragam, ada yang seminggu, ada yang sebulan, ini jangan sampai dilepas gitu. Di luar dari human error ya garansinya. Kemudian maju lagi Bang Acop. Di bagian samping sebelah kiri ini ada SIM tray. Tolong Bang Sanwani, SIM ejector. Iya, SIM ejector Bang. Ini adalah tampilan dari Google Pixelnya yang udah nggak ada layarnya semua guys. Apis ngapain Apis di sini Apis? Mohon maaf, Anda di channel YouTube sebelah Bapak Otomotif. Ngapain Kenapa Anda di sini? mampir ke sini Bapak? Studio Ini lebih banyak subscribernya guys. Sekarang kita buka SIM tray-nya. Nah, ini biasanya Google Pixel tuh hanya bisa menampung satu SIM card aja. Tuh, benar ya? Punya siapa nih? Udah ada SIM card-nya, brother. Oke lah, nggak apa-apa, kita masukin aja langsung. Sambil menunggu kita setup Google Pixel XL ini, Beok mau infoin ya, kalau bentang layar dari smartphone ini seluas 5,5 inci. Beda 0,5 dibanding Google Pixel One yang kemarin Beok investigasi. Sekarang coba kita bandingkan ya. Tuh. Kalau secara kasat mata sih 0,5 inci itu sungguh berarti ya, karena kelihatan bedanya. Kemudian teknologi layarnya juga sudah AMOLED, bentuknya juga curve 2,5D di sisi-sisi sebelah kanan, kiri, atas, bawah. Kemudian sudah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 4. Resolusinya ini 1440 x 2560 pixel dengan aspek rasio yang klasik. Sorry banget nih, kemarin gue ngomong 19 banding 9. Namanya juga manusia biasa, kepleset lidah ya kan. Bewo kepleset lidahnya. Sebenarnya ini aspek rasionya 16 banding 9 dengan 534 ppi density. Dan screen to body rasionya 71,2%. Benar-benar klasik. Kalau misalkan kalian compare dengan smartphone zaman sekarang yang sudah full view, tentunya kedua handphone ini sungguh ketinggalan ya sebenarnya, karena dagu dan juga dagu dan juga jidatnya ini memang lebar. Oke, sekarang kita langsung masuk. Nah, kemarin Bewok lupa nih untuk ngecek kemampuan dari fingerprint sensor Google Pixel One. Sekarang yang XL kita coba cek. Standar sih ya, B aja sih, nggak terlalu cepet, nggak terlalu lama juga, standar kalau menurut gua. Kemampuan dari fingerprint sensornya. Dan inilah tampilan dari Google UI Google Pixel XL. Enak gak sih? Google UI Google Pixel XL. Ya udahlah ya. Sekarang kita masuk ke bagian setting untuk ngecek jeroannya. Sebenarnya untuk Google Pixel generasi pertama, ini tuh dia Android versionnya tuh 7.1. Tapi seperti yang kemarin, ini sudah di-up ke Android 10 versionnya. Berarti sudah support untuk night mode. Coba kita tarik, set. Baru, oke. Nah, si goreng. Tuh. Tapi untuk Google Pixel generasi pertama ini, setahu Bewok, mentoknya tuh di Android version 10 untuk 2020 ini. Mungkin ke depan dia nanti nggak akan dapat Android 11 dan seterusnya. Kurang lebih untuk jeroan ataupun dalamnya tuh sama persis seperti Google Pixel One yang sudah Bewok investigasi kemarin. Tapi terdapat beberapa perbedaan seperti bentang layar yang berbeda dan juga kapasitas baterainya juga berbeda. Dan berikut adalah spesifikasi singkat dari Google Pixel One XL. Berlanjut, sekarang Bewok akan menguji ketahanan dari baterai Google Pixel XL yang punya kapasitas 3450 mAh dan jeroannya Snapdragon 821. Apakah memang boros seperti Google Pixel One yang kemarin? Tanpa berpanjang kali lebar, ini sekarang langsung aja Bewok kasih tahu dulu ya bahwa ini gue mengujinya menggunakan jaringan seluler dari provider, bukan pakai WiFi. Kemudian kapasitas baterai awalnya ini tersisa 44% dan suhunya 33 derajat Celcius. BTW, ini settingan PUBG-nya, Bewok infoin dulu.
smooth, high, kemudian balance mentok di high juga, HD, high, HDR belum bisa brother. Jadi mentoknya di HD dan high, karena gue suka pakai smooth, makanya high aja. Kemudian sekarang Bewok akan nyobain experience-nya apakah Snapdragon 821 ini benar-benar panas. Apabila panas, Clarissa, Cassandra, Nidia, whatever, bagaimana kalau kita tempelin bye-bye fever di sebelah mari? Kan penurun panas. Kurang lucu ya? Ya udah oke. Listening section part 2. Listening section part 2. Brother, number one, are you crazy? Kenapa lu cemplungin euk di kali? Cicing ulah gandeng, si cicing ulah gandeng, Yolanda. Oke brother, so far the graphics is good, like so nice is good. Terus ini ya, the temperature is a little bit hot. My finger mulai anget. How you like that? Tararatat. Ngekill 16 brother, isinya buat semua. Dan sekarang Bewok akan cek. Ini kondisi baterai tersisanya 13%. Terus tadi gue main sekitar jam 7.45 ya, sekarang 8.15, berarti kurang lebih sekitar 30 menit Bewok main PUBG. Dan baterainya berkurang berapa tuh berarti? Kalkulator deh, pinjam. Hitungannya sih tetap masih boros brother. Cuman setelah gue baca beberapa artikel dan diskusi gitu juga di Kaskus, kalau misalkan kalian bermasalah sama baterai dari Google Pixel XL ataupun Google Pixel One, itu kalian bisa ganti dengan baterai Xiaomi gitu. Cuman gue nggak menyarankan sih, takutnya nanti LCD-nya kena atau kenapa-napa. Lebih baik kalau misalkan kalian pengen tetap bertahan untuk beli Google Pixel One ataupun Google Pixel XL, ya udah bawa aja power bank kemana-mana. Dan suhu akhirnya ini Bewok cek 37 derajat Celcius. Kemarin tuh kalau nggak salah 38 ya, Cop? Enggak nyampe 40, lebay Sanoni. Emang iya? Oh alah, ini 37 derajat Celcius ya, jadi panas sih sebenarnya ya, tapi mungkin bisa kalian siasati dengan pakai silikon. Oke, berarti tadi berkurangnya sekitar 31%, Bewok main selama setengah jam. Dan sekarang kita akan menguji dan sedikit membandingkan kualitas dari kamera Google Pixel One yang kemarin Bewok review dan Google Pixel One XL. Baiklah, berikut hasil perekaman video kamera depan Google Pixel One yang sebelah kiri dan ini Google Pixel One XL yang sebelah kanan. Karena spesifikasi dari kamera depan dan belakangnya sama, makanya gue sandingkan seperti ini. Menurut kalian ada bedanya nggak sih? Langsung aja tulis di kolom komentar dan sekarang Bewok switch ke kamera belakang. BTW Bewok lupa infoin ya, untuk kamera depan tadi itu gue pakai 1080 settingannya, dan untuk kamera belakang ini sebenarnya sudah support 4K 30 fps, tapi yang sekarang gue pakai itu 1080. Gimana? Apakah ada perbedaan? Langsung aja tulis di kolom komentar. Kesimpulannya dari hasil invest 3 phone kali ini adalah Google Pixel XL kurang lebih sama ya, baterainya boros, terus anget juga, tapi seenggaknya sedikit lebih baik dari si Google Pixel One yang kemarin. Seperti yang gue bilang, kalau misalkan kalian nggak nyaman sama baterainya, mungkin bisa ganti dengan baterai Xiaomi dan baca beberapa forum di Kaskus ataupun di Facebook. Hatur nuhun, thank you buat kalian nonton video sampai habis. Jangan lupa juga buat like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Pricebook sampai 1 juta subscriber. Karena nanti begitu 1 juta Bewok akan botak. Bewok pamit. Assalamualaikum.